Pagi itu di kampung durian runtuh, Upin dan Ipin sedang membantu Tok Dalang membersihkan gudang. Gudang itu penuh dengan barang-barang lama seperti wayang kulit, pedang kayu, kotak karat, dan jam-jam antik yang sudah tak berfungsi. "Tok Dalang, banyaknya jam lama," kata Upin sambil memegang jam meja tua berwarna tembaga. "Betul, betul, betul. Semua dah rosak ke, Tok?" tanya Ipin. Tok Dalang tertawa kecil. "Ada yang rosak, ada yang masih ada magiknya. Maksud Tok, masih elok." Upin mengangkat jam bulat aneh yang memiliki 3 jarum panjang. "Tok, yang ini boleh hidup lagi ke?" Tok Dalang tersenyum penuh teka-teki. "Jam tu lain sikit. Kamu hati-hati ya." Karena penasaran, Upin memutar kenop jam itu. Kerak! Jam bergetar tiba-tiba memancarkan cahaya keemasan kuat. "Upin!" Ipin menjerit. Jam itu menyedot mereka ke dalam cahaya. Semuanya berputar, suara berdenting seperti ratusan jam berbunyi sekaligus. Ketika cahaya itu pudar, Upin dan Ipin berdiri di sebuah kota aneh. Seluruh bangunannya terbuat dari roda jam, gigi mekanik, dan menara-menara tinggi berbentuk jam pasir. Udara dipenuhi suara tiktok lembut yang bergema dari segala arah. "Upin, kita kat mana ni?" tanya Ipin, kagum bercampur takut. Upin menggeleng. "Entah, tapi macam bandar jam." Tiba-tiba sebuah manusia kecil berbadan logam dengan wajah bulat seperti jam muncul. Jarum jam di tubuhnya bergerak pelan. "Halo, selamat datang di kota jam ajaib," katanya ceria. "Nama saya Tik-Tik," Upin tenganga. Dia boleh cakap." "Lah, semua benda kat sini boleh cakap lah," kata Tik-Tik sambil tertawa berdenting. "Kamu dibawa ke sini sebab kota jam sedang bermasalah." "Masalah apa?" tanya Ipin. Tik-Tik menunjukkan ke menara jam besar di tengah kota. Jarum jam raksasa di atas menara itu tersangkut, tidak bergerak. Jarum masa terhenti. Bila jam itu berhenti, masa di kota jam terganggu. Ada yang bergerak terlalu cepat, ada yang jadi terlalu lambat. Benar saja, di jalanan ada burung metal bergerak super cepat sampai hanya nampak bayangannya. Di sisi lain, kereta jam berjalan sangat lambat seperti siput. Ada pula orang mekanik yang tersangkut saat berlari. "Kami perlukan bantuan kamu berdua," kata Tik-Tik dengan nada sedih. "Cuma manusia yang boleh menggerakkan jarum masa kerana kamu punya masa hidup yang mengalir." Upin menepuk dadanya bangga. "Kami boleh tolong." "Betul, betul, betul." Mereka mengikuti Tik-Tik menuju menara jam besar. Di dalam menara, ribuan roda gigi raksasa bergerak tak sinkron. Ada yang berputar laju, ada yang berhenti, ada yang berbunyi keras seperti mau pecah. "Upin, saya takutlah," kata Ipin sambil memegang tangan Upin. "Tak apa Ipin, kita ada Tik-Tik." Tik-Tik menunjuk ke atas. "Jarum masa ada di puncak. Untuk sampai ke sana, kamu harus menyelaraskan 3 ruang waktu. Ruang laju, ruang lambat, dan ruang terhenti." Upin mengangguk walaupun tak faham sepenuhnya. Mereka memasuki ruang laju terlebih dahulu. Begitu masuk, semuanya bergerak sangat cepat. Roda gigi berputar seperti tornado. Angin menderu laju dan lantai bergetar. "Ipin, pegang saya kuat," teriak Upin. Untuk menenangkan ruangan itu, Upin harus menempatkan kunci berbentuk jam pasir pada pusat ruangan. Namun anginnya terlalu kuat. Saat Ipin hampir terjatuh, Upin menahan adiknya. "Kita buat sama-sama, Ipin. Jangan lepaskan." Dengan berusaha keras, mereka memasukkan kunci jam pasir ke lubang pusat. Ruangan tiba-tiba melambat, lalu normal. "Bagus," kata Tik-Tik. "Sekarang ruang lambat." Di ruang lambat semuanya bergerak super perlahan. Bahkan suara sendiri pun terdengar lambat. "Ipin, tolong, angkat, ini." Suara Upin terdengar seperti diperlambat 100 kali. Mereka harus memutar roda pengatur waktu yang juda. Tapi karena begitu lambat, mereka bahkan merasa tak bergerak. Upin dan Ipin mendorong sekuat tenaga sambil tertawa karena suara mereka jadi lucu. Akhirnya roda bergerak 1 putaran, dan ruangan kembali normal. "Lepas ni ruang terhenti," ujar Tik-Tik. Di ruangan terakhir ini, waktu benar-benar berhenti. Debu melayang tak bergerak, roda gigi diam membeku, bahkan suara hilang. Upin dan Ipin tak bisa bergerak bebas. Namun di tengah ruangan ada bola kristal berdenyut lemah.
Tik-tik, macam mana nak aktifkan ni? Tanya Upin. Tik-tik menatap mereka. Gunakan masa kamu. Ingat sesuatu yang kamu nak ulang, sesuatu yang kamu hargai. Upin memejam mata, mengingat momen bermain dengan Ipin, makan bersama Opah, dimarahi Kak Ros. Semua momen kecil yang penuh rasa. Ipin juga mengingat saat-saat dengan Upin, saat mereka ketawa, saat salah satu takut dan yang lain memegang tangan. Semuanya. Bola kristal itu mulai bersinar. Duum, cahaya bergerak ke seluruh ruangan. Waktu mulai berjalan lagi. Tik-tik melompat kegirangan. Kamu berjaya, sekarang ke puncak. Mereka berlari menaiki tangga spiral menuju jarum masa. Sampai di atas, mereka melihat jarum raksasa macet karena sebuah roda besar tidak selaras. Upin memegang palang logam panjang. Ipin, kita kena angkat ni sama-sama. Betul, betul, betul. Dengan seluruh tenaga, mereka menekan palang itu. Perlahan, roda besar mulai berputar. Tok, jarum masa bergerak satu langkah. Tok, langkah kedua. Tok, jarum bergerak lagi. Lalu, dong, seluruh kota berbunyi seperti ribuan jam berdentang bersama. Kota jam ajaib kembali hidup. Burung metal terbang normal. Orang mekanik bergerak ceria. Kendaraan berjalan seimbang. Tik-tik memeluk Upin dan Ipin. Kamu telah menyelamatkan masa kami. Seluruh kota berbunyi seperti ribuan jam berdentang bersama. Kota jam ajaib kembali hidup. Burung metal terbang normal. Orang mekanik bergerak ceria. Kendaraan berjalan seimbang. Tik-tik memeluk Upin dan Ipin. Kamu telah menyelamatkan masa kami. Jarum masa memancarkan cahaya keemasan yang mengelilingi Upin dan Ipin. Sekarang masa kamu untuk pulang, kata Tik-tik lembut. Upin dan Ipin melambai. Bye Tik-tik. Cahaya keemasan itu membawa mereka kembali dan pop, mereka muncul di gudang Tok Dalang. Jam tembaga itu masih di tangan Upin. Tok Dalang tersenyum. Hah, jam tu dah tunjuk kamu dunia masa ya? Upin dan Ipin tercengang. Tok tahu? Tok Dalang hanya tertawa. Ada banyak benda di dunia ni yang kamu tak tahu lagi. Upin dan Ipin saling pandang dan ketawa. Kita dah selamatkan kota jam, Tok. Betul, betul, betul. Tok Dalang mengusap kepala mereka. Pandai cucu, Tok. Di luar, jam tembaga berdenting sekali, seakan mengucapkan selamat tinggal.